Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Michelle yang terlihat buru-buru untuk pergi. Namun di sini kita belum tahu apa penyebab dia terlihat cemas dan ingin pergi, guys. Michelle lalu menelpon seseorang, tapi belum diketahui juga siapa yang dia telepon dan apa pembicaraan yang dia lakukan. Dia lantas membawa minumannya dan langsung gas dari apartemennya. Di sini kita diperlihatkan sebuah cincin. Apakah ini berhubungan dengan masalah asmara Michelle? Lihat saja nanti. Perjalanan panjang Michelle lalui dan tak lupa malam harinya dirinya mengisi bensin di Pertamina setempat. Untung saja saat itu harga minyak masih normal karena belum ada kenaikan dari pemerintah. Di sana tempatnya sendiri sangat sepi, guys, bahkan hanya ada satu orang yang datang. Michelle bergegas melanjutkan perjalanan dan saat di jalan Ben menelpon dirinya. Disinilah diketahui bahwa Michelle pergi karena sedang bertengkar dan ada masalah dengan kekasihnya tersebut. Tampak jika masalah orang berdua ini cukup wadidaw lah, guys. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Michelle terbangun dan menemukan dirinya berada di sebuah tempat dengan tangan terinfus. Tentu saja dia kaget karena berada di tempat tersebut. Dan siapakah yang membawanya? Kita belum tahu. Michelle semakin kaget tatkala melihat kakinya turun di borgol, guys. Dengan sekuat tenaga dia berusaha menggapai telepon yang berada tak jauh di sana. Tapi tetap saja Michelle kesulitan sampai dengan dia punya ide, yaitu menggunakan tiang penyangga infusnya. Ternyata berhasil, namun lagi-lagi tidak ada sinyal. Michelle semakin ketakutan karena terdengar langkah kaki yang menandakan ada seseorang menuju ke ruangannya, dan benar saja muncul seorang pria dengan membawa makanan untuknya. Menarik ini. Pria tersebut nampak tidak jahat dan memberikan Michelle alat bantu berjalan. Michelle lantas mengatakan dirinya harus pergi karena pacarnya pasti mencarinya bersama polisi. Tapi pria tersebut bilang bahwa tidak ada yang akan mencari Michelle. Wadidaw, ada apa, guys? Tak lupa pria tersebut juga memberikan kunci untuk melepas borgol Michelle. Dia langsung saja melepas kuncinya dan mencari cara keluar dari sana. Dia meruncingkan tongkatnya untuk mencublos si pria tadi kayaknya, guys. Tapi karena lama menunggu, Michelle punya cara lain, yaitu memancing ventilasi dengan api agar pria tadi segera turun ke bawah karena mengetahui ada asap mengepul. Benar saja alarm tanda kebakaran menyala dan Michelle menunggu pria tadi ke sana. Michelle terbangun dan menemukan dirinya di ruangan tersebut bersama pria tadi. Tentu saja Michelle terus meminta untuk dilepaskan, tapi pria tadi bilang bahwa tidak ada lagi tempat yang aman baginya. Michelle tentu saja bingung dan tak mengerti maksud pria itu. Pria tersebut lalu menjelaskan bahwa sudah terjadi sebuah serangan yang besar, bukan serangan nuklir atau kimia. Dia juga mengatakan menemukan Michelle yang mengalami kecelakaan, sehingga kemudian dia bawa ke bunker di bawah perkebunannya agar aman. Namun tetap saja Michelle meminta untuk pergi, dan lagi-lagi pria itu bilang tidak bisa, semua orang sudah mati. Tak lama kemudian terdengar bunyi gaduh yang menandakan ada orang lain di sana. Benar saja pria tersebut keluar dan terdengar memarahi seseorang. Wow, siapa itu, guys? Pria tersebut lantas bilang bahwa Michelle harus mulai menghormatinya. Dia turut memberitahu namanya yaitu Howard. Michelle lantas tertidur dan kemudian terbangun karena mendengar suara musik, guys. Ternyata pintunya juga tidak dikunci sehingga dirinya bisa keluar dan tiba-tiba dikagetkan dengan seorang pria bernama Emmett. Ya benar, orang lain yang berada di sana. Lagi-lagi Michelle mengatakan bagaimana keluar dari tempat tersebut. Tapi Emmett bilang bahwa hal itu adalah langkah terakhir yang bakal dia lakukan karena keadaan di luar sudah kacau. Udara sudah tercemar alias berbahaya. Tak lama kemudian Howard datang dan mengajak Michelle melihat ruangan yang ada di bunker tersebut. Ruangannya sendiri tampak nyaman dan bagus, guys. Howard bilang memang sudah mempersiapkannya. Michelle lantas disuruh mandi karena semenjak kecelakaan dirinya belum membersihkan diri. Sehabis mandi Michelle melihat sebuah majalah. Howard bilang itu barang milik Megan. Tapi dia bilang Megan sudah tidak bersama mereka lagi, alias mungkin sudah metong ya. Michelle juga mengatakan bahwa mungkin ada mobil di luar karena dia pernah mendengar suara mobil di atas bunker tersebut. Namun Howard mengatakan jika memang ada mobil, pengemudinya pasti sudah meninggoy. Di sini Howard mulai muak dengan keinginan Michelle keluar dari sana sehingga mengajaknya untuk melihat keadaan di luar bunker, dan tentu saja hanya sampai batas pintu terluar saja.
Terlihat di sana ada hewan yang mati secara mengerikan sehingga membuat Michelle terkejut. Dan Howard lantas bilang itu diakibatkan udara yang tercemar. Tetapi pandangan Michelle tertuju ke sebuah mobil, guys. Ya, dia teringat sesaat sebelum kecelakaan yang dialami. Michelle ingat betul mobil tersebutlah yang menabraknya. Disinilah Michelle semakin curiga bahwa Howard sengaja menabraknya dan menculiknya. Wadidaw. Lalu apakah semua perkataan Howard adalah bualan semata? Nggak tahu aku, guys. Sekembalinya ke kamarnya, Michelle didatangi oleh Emmett. Di sana dia bertanya kepada Emmett tentang apa yang diketahuinya mengenai Howard. Emmett bilang bahwa Howard pernah bekerja sebagai Angkatan Laut Amerika. Dan dia juga mengatakan sudah lama melihat Howard membangun bunker tersebut, dan karena itulah saat serangan terjadi Emmett berusaha masuk ke sana dan mengakibatkan tangannya cedera. Tapi lagi-lagi Michelle tidak percaya dan bilang Howard menculiknya. Dia sengaja menabrak mobilnya dan semua perkataannya soal udara tercemar dan lain-lain hanyalah sebuah kebohongan. Tapi Emmett bilang itu tidak mungkin karena dia melihat sendiri serangan tersebut. Makanya dia berusaha masuk ke bunker milik Howard. Tapi Michelle bilang dia juga mendengar suara mobil, artinya ada orang lain di atas. Namun Emmett mengatakan tidak mungkinlah dan Howard pun muncul. Kaget, guys. Sesi makan pun juga terlihat canggung, guys. Ya karena mereka belum terlalu akrab satu sama lain, ditambah Michelle masih yakin Howard bukan orang yang baik. Suasana bertambah tidak enak tatkala Emmett terus-menerus mengoceh alias cerewet, dan hal tersebut sangat tidak disukai oleh Howard. Dan Michelle hanya heran dan bingung. Tapi tiba-tiba Michelle ikut cerewet seperti Emmett. Tampak dirinya berusaha akrab dengan Emmett yang membuat Howard seperti tidak dianggap di sana. Lama-kelamaan Howard mutung dan menggebrak meja lalu memarahi Michelle. Namun ternyata ini hanya siasat Michelle, guys, untuk mendapatkan kunci Howard, dan berhasil, guys. Mantap. Setelah mendapat kuncinya, makan pun dilanjutkan, tetapi Howard tersadar bahwa kuncinya sudah hilang. Where are my keys? Michelle melihat seorang wanita dengan wajah yang telah rusak. Disinilah akhirnya dia menyadari bahwa perkataan Howard benar adanya bahwa udara di luar telah tercemar. Michelle merenung akan perbuatannya. Di sana Howard akhirnya berterus terang bahwa dialah yang menabrak Michelle dan mengakibatkan mobilnya terguling. Saat itu Howard panik karena terjadi serangan misterius tersebut sehingga mengemudi dengan pikiran tidak jernih. Di sini Michelle lantas percaya dengan Howard dan perkataannya selama ini. Howard juga mengatakan kenal dengan wanita di luar tadi. Dia adalah Leslie yang merupakan tetangganya. Sama dengan Emmett, Leslie juga tahu soal bunker miliknya dan tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang tahu. Setelah itu, Howard memberikan barang milik Michelle pasca kecelakaannya. Di sana terlihat Michelle menunjukkan rancangan busana miliknya dan Howard lagi-lagi membahas mengenai Megan. Disitulah terjawab bahwa Megan adalah putri Howard. Bahkan dia menunjukkan foto putrinya kepada Michelle dan menjelaskan jika putrinya tersebut dibawa ke Chicago oleh istri Howard. Dan dia tak yakin keluarganya tersebut masih selamat. Michelle lalu kembali ke kamarnya dan tak lama kemudian dirinya diajak ngobrol oleh Emmett yang berada tepat di balik dindingnya. Di sana mereka berdua saling curhatlah perihal masa kecil mereka, kisah kehidupan pahit dan berbagai masalah yang mereka alami. Emmett meyakinkan Michelle bahwa dia beruntung bisa ada di bunker itu dan tidak semua orang mendapatkannya. Setelah itu, suasana di bunker mulai terasa akrab dan nyaman. Howard, Michelle dan Emmett sekarang semakin bisa beradaptasi satu sama lain dan membuat kondisi bunker terlihat menyenangkan. Mereka melakukan berbagai kegiatan lah, guys, biar tidak bosan. Namun saat Michelle dan Emmett sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara helikopter melintas tepat di atas bunker mereka. Howard berasumsi bahwa itu adalah heli milik militer dan punya maksud tak baik. Karena pasca serangan kilat yang menghancurkan dunia, pasti kedatangan helikopter seperti itu untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan, yaitu menghabisi mereka. Tapi tiba-tiba timbul masalah di sistem penyaringan udara bunker dan jika tidak diperbaiki, mereka tidak akan bisa bertahan di dalam. Michelle lantas diminta untuk memperbaikinya karena hanya dirinya yang muat untuk masuk ke ventilasi tersebut. Dengan susah payah, akhirnya Michelle bisa masuk dan sampai ke sistemnya, guys. Setelah berhasil memperbaiki penyaringan udaranya, perhatian Michelle tertuju ke sebuah tangga yang menuju ke atas. Dia tampak heran karena ternyata keadaan di luar tampak baik-baik saja. Langit cerah yang menandakan tidak ada pencemaran apapun. Dirinya bertambah heran karena terdapat goresan bertulis help, yang berarti tolong. Michelle langsung kaget. Apakah itu berarti ada orang yang berusaha keluar dari sana, guys? Berarti Howard jahat? Siapa orang itu sebenarnya? Wadidaw.
Saat turun, dia juga menemukan sebuah benda dengan bercak darah. Makin bingunglah Michelle guys. Sekembalinya dari sana, dia bilang ke Emmett bahwa sepertinya Howard telah melakukan hal buruk kepada putrinya. Emmett masih tak percaya karena sepengetahuannya, keluarga Howard telah pindah ke Chicago bertahun-tahun yang lalu. Michelle lantas memberikan foto Megan ke Emmett. Nah, disinilah keanehannya guys. Ternyata foto tersebut bukanlah foto Megan, namun itu adalah foto Britney. Emmett dapat mengatakannya karena Britney adalah teman kakaknya dulu dan menghilang sekitar 2 tahun yang lalu. Warga kota kira Britney kabur dan tak pernah kembali. Apakah mungkin Howard yang menculik Britney guys? Michelle lantas mengatakan tentang tulisan tolong di atas tadi, dan tiba-tiba sebuah foto terjatuh. Dan itu adalah foto Megan bersama Howard. Bajunya persis seperti yang dipakai oleh Michelle. Dan disinilah mereka berdua sadar bahwa Howard telah melakukan hal mengerikan. Michelle dan Emmett lalu menyusun rencana, yaitu merebut pistol milik Howard. Namun sebelum itu, Michelle berpikir untuk membuat sebuah baju yang akan digunakan untuk keluar dari sana, sebagai antisipasi kalau benar terjadi pencemaran udara, lalu meminta bantuan. Dia dan Emmett mulailah mengumpulkan bahan-bahan tanpa sepengetahuan Howard guys. No kidding. It was one of Megan. Say, from outside, if she tracked anything. Michelle lantas mulai merakit baju tersebut, tapi tak lama tiba-tiba Howard datang dan bilang ingin meminta bantuan. Ternyata dia dan Emmett diminta memindahkan sebuah tong berisi asam sulfat ke kamar mandi. Wadidaw, ada apa ini guys? Jangan-jangan Howard tahu rencana Michelle dan Emmett. Dan benar saja, Howard tahu kelakuan mereka. Dia menemukan gunting dan pisau yang digunakan untuk membuat baju itu guys. Tapi Emmett langsung mengatakan bahwa pelakunya hanya dia. Emmett tak mau sesuatu terjadi kepada Michelle sehingga mengorbankan dirinya, tapi tiba-tiba... I'm sorry. Now it's just you and me. Michelle shock dan masih belum percaya Emmett telah meninggoy. Namun dirinya tetap dalam pendiriannya untuk kembali merakit bajunya agar bisa kabur dari bangker tersebut tanpa diketahui Howard. Tak lama kemudian Howard kembali ke kamarnya untuk mengajak makan malam. Namun disinilah Howard melihat baju rakitan Michelle yang dia sembunyikan di bawah kasurnya, sehingga terjadilah pergelutan guys. Michelle berusaha kabur dari Howard dan menguncinya di dalam. You gonna walk out on me? Yes. Keadaan bangker sudah kacau, api menyebar kemana-mana dan Michelle langsung saja menuju ventilasi agar bisa keluar dari sana. Tentu saja Howard terus berusaha menangkapnya agar Michelle tidak bisa kabur. Michelle berhasil mencapai ruang penyaringan udara dan berusaha keluar. Dia akhirnya bisa keluar guys, alhamdulillah lah. Di luar Michelle nampak bingung karena ya keadaan normal-normal saja. Dia pun langsung menuju ke mobil Howard, tapi malah tak sengaja merobek bajunya. Dengan panik, Michelle berusaha melakban robekannya karena takut terkena udara dari luar. Tetapi kemunculan burung-burung di atasnya menandakan bahwa udara tidaklah tercemar guys. Michelle lalu melepaskan masker gasnya dan benar saja tidak terjadi apa-apa alias udara bersih tanpa polusi apapun. Tak lama kemudian dirinya mendengar suara helikopter tak jauh dari sana. Namun Michelle heran melihat bentuknya yang tidak seperti heli pada umumnya. Dan tiba-tiba bangker milik Howard meledak dan asap hitam pun menjulur ke langit. Tentu saja hal tersebut membuat benda asing tadi mengarah ke Michelle. Dan dirinya langsung sadar itu bukanlah helikopter tapi seperti pesawat alien. Dengan buru-buru Michelle berusaha kabur tapi kesulitan mencari kunci mobil di sana. Bahkan dia tidak sengaja menghidupkan alarm mobil milik Leslie sehingga Michelle kemudian bersembunyi di gubuk karena tahu terdapat makhluk aneh yang berada di ladang gandum. Benar saja ada seekor makhluk aneh guys yang datang ke sana bahkan berusaha menyerangnya. Michelle berusaha keras mendapatkan kunci Leslie dan kemudian berlari menuju sebuah rumah untuk meminta pertolongan. Tapi bukan pertolongan yang dia dapat, namun lagi-lagi serangan dari sebuah pesawat alien yang mengeluarkan gas beracun. Michelle kembali berlari menuju mobilnya dan memasang masker gasnya guys. Tak lama kemudian anjing jadi-jadian tadi menyerangnya lagi dan mengenyot masker Michelle sampai terlepas.
Setelah itu mobilnya langsung ditarik oleh pesawat alien tadi dan di sini Michelle mulai pasrah, namun tiba-tiba dia ada ide. Michelle tersadar dan melihat pesawat alien tadi hancur terbakar. Langsung saja dirinya kembali ke mobil milik Leslie dan pergi dari tempat tersebut. Di sepanjang jalan, Michelle mendengar di radio bahwa serangan terjadi di mana-mana dan terdapat banyak warga selamat di Houston. Dirinya lalu berhenti di persimpangan jalan Baton Rouge dan Houston. Dia pun berpikir sejenak lalu memutuskan pergi ke Houston, guys. Namun kita bisa melihat di langit kota tersebut terdapat pesawat super besar yang menandakan Houston sedang tidak baik-baik saja, guys. Dan film pun selesai. Oke guys, begitu saja alur film 10 Cloverfield Lane yang mantap lah. Sampai ketemu di video selanjutnya, Gabuters. Dana, bye-bye.